Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini guys, kita mau bahas satu raket yang sebetulnya udah populer ya. Ini satu raket dari brandnya Victor yang beberapa bulan atau beberapa tahun ini memang menjadi salah satu raket Victor di harga 600 sampai 700 ribuan yang kayaknya sih paling banyak dibeli. Pun karena memang teman-teman di channel YouTube saya banyak banget yang nanyain raket ini, makanya kenapa kemarin raket ini saya hadirkan. Ini adalah Victor di series Thruster HMRL. Iya, jadi ini raket Victor di series Thruster. Kenapa saya milih yang HMRL? Yang beratnya 5U guys, karena memang kondisi saya yang belum prima, ya mungkin 2-3 bulan lagi baru bisa match dengan intensitas yang agak keras, karena memang kondisi habis cedera ACL teman-teman. Dan kemarin sih ada yang request bikin konten ACL, nanti segera saya buatkan deh. Sebetulnya sudah kepikiran pingin lama-lama bikin konten soal cedera saya, tapi karena masih traumatiknya di pikiran itu teman-teman, soal cedera kaki, cedera lutut saya ini bener-bener bikin shock banget. Jadi saya belum bisa fokus ngurusin konten soal cedera olahraga. Tapi di beberapa hari ini karena udah mulai lari-lari, udah mulai di lapangan, udah mulai main kecil-kecil, jadi kayaknya saya sih udah siap bikin konten soal cedera ini ya. Oke, kita kembali lagi ke satu raket dari brandnya Victor yang super viral seperti yang saya bilang tadi di awal. Dan memang ini edisinya penasaran karena memang banyak yang tanya, dan nyaris setiap konten soal raket ini ya ada penontonnya lumayan banyak. Seberapa istimewa sih sebetulnya raket Victor di series Thruster HMR ini? Terlebih di video kali ini kita fokus soal feel pemakaiannya. Apa sih sebetulnya yang bikin raket Victor di series Thruster HMRL ini istimewa? Apakah ada keistimewaannya gitu lah kira-kira ya? Nanti bakal kita bahas. Tapi bocorannya di awal ini saya bisa bilang bahwasanya raket Victor di series Thruster HMRL ini cukup worth it, atau bisa dibilang sangat worth it untuk teman-teman yang memang sedang nyari raket all around, powernya dapet, defense-nya juga nggak tekor. Ya, ini sangat cocok banget buat teman-teman yang nyari raket nggak terlalu berat pun juga nggak terlalu ringan. Oke teman-teman, kemarin raket Victor Thruster HMRL ini saya pasangin pakai senarnya Haikua ISO 66 tarikan di 29 lbs. Ya, itu tadi hitting soundnya ya, lumayan nyaring. Buat teman-teman yang belum lihat spesifikasi kosongannya, kemarin sudah saya bahas di video unboxing ya. Di video unboxing kemarin sih saya bareng bukanya dengan raket Li-Ning yang di series GeForce X5 ya. Dan kali ini saya sampaikan bahwasanya raket Victor HMRL ini setelah tersetting dengan senar Haikua ISO 66, kemudian grip bawaannya saya buang, saya ganti grip handuk dengan settingan yang seperti saya buat kayak gini guys, full, nggak ada yang saya buang grip handuknya di satu plastik guys. Jadi langsung saya habiskan di bawah, saya tutupin bagian konnya. Raket ini tuh beratnya jadi 85 gram dengan balance point 300 mm. Dengan shaft mediumnya, nah tuh, yang feelnya sih rada-rada ngeflex sedikit. Bisa jadi feel yang saya rasakan itu karena memang raket ini dibekali dengan karakter frame shape-nya yang box teman-teman. Yang biasanya dengan karakter frame box kayak gini, kebanyakan bilang ini tuh power box, punya karakter yang power. Kenapa yang box frame-nya kayak gini tuh dibilangin frame power gitu, yang khusus untuk dibuat untuk main power gitu? Itu karena memang ketika kita swing tuh ada ngeflexnya sedikit teman-teman. Karena kita ngerti bahwasanya ketika kita mukul shuttlecock itu guys, kenceng atau tidak kencengnya pukulan kita itu sangat membutuhkan tingkat flexibility atau kelenturan shaft raketnya teman-teman. Makanya kenapa dengan feel yang agak ngeflex ketika frame kepala raketnya itu box kayak gini, dia jadi nambah gedorannya guys. Jadi swing baliknya tuh pukulannya semakin keras gitu ya. Itu sih yang saya perhatikan ketika pakai raket-raket dengan frame yang power box kayak gini ya. Ya agak berbeda sedikit ketika kita pakai raket SWOT, raket compact yang memang flexnya, rasa lenturnya tuh rada berkurang sedikit.
Ya ibaratnya kalau misalkan sama-sama shaft medium, beratnya sama, BP-nya sama, kemudian frame kepalanya box dengan sword ataupun box dengan compact gitu ya. Itu yang compact atau yang sword yang lancip itu pasti rada kerasa lebih solid gitu di kekakuan shaftnya. Itu sih yang saya rasakan ketika pakai raket-raket yang saya bandingkan ya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi ke pembahasan feel pemakaian raket Victor Thruster HMRL ini. Yang mana kemarin ketika saya memakai di lapangan, feel yang saya rasakan sih pertama kali adalah ini raket banget gampang dipakai. Nggak butuh adaptasi lama, bahkan yang saya rasakan sama persis yang dirasakan oleh teman saya si Rico ketika pakai raket ini kemarin nyoba-nyoba di lapangan. Ini raket Victor populer kok. Enak gak kok? Enak. Enak. Ya, tapi terlalu agak lentur kali ya. Oh, agak lentur ya. Cuman kalau buat cemes-cemes enak ini. Enak. Buat drip juga enak. Karena nggak terlalu berat. Iya betul. Ya, Karena ini memang berat 5 U. Jadi ringan kan, jadi enak ini. Kalau menurutku kalau agak kaku dikit lebih perfect nggak? Lebih perfect ini kalau kaku. Buat main cepetnya cepet banget di depan. Cuman ini kan kalau agak lentur, kita harus sabar juga. Sabar. Ya, gitu. Tapi juga kalau lentur kan diginiin jadi malah jauh kan? Kalau yang nggak bisa kontrol ya banyak out. Oh gitu ya. Kalau lentur-lentur gini kan tarikan kencang kok. Ini tak tarik 29. Iya. Jadi enak kontrolnya. Enak, iya kontrolnya enak. Kalau pelan aja udah nyampe ya. Iya. Kasih poin berapa kok ini kok? Ini raket Victor kok. 8 lah ini. 8. Poin 8. Enak lah ya. Enak. Dan mungkin sih catatannya ketika kemarin saya nyoba di lapangan habis pakai raket RS di series yang oktagon 11 smash yang secara spesifikasinya jauh banget dari raket ini. Makanya ketika saya habis pakai raket RS oktagon 11 smash itu ya teman-teman, tiba-tiba itu bener-bener feelingnya enak banget di tangan saya. Raket medium stiff, raket yang BP-nya head heavy, beratnya 90 gram, tiba-tiba nyaman aja gitu loh. Yang biasanya agak tekor di defense dan sebagainya, tiba-tiba nyaman, gak tahu juga saya. Mungkin itu kelebihan raket itu ya. Kemudian saya gantilah pakai raket Thruster HMRL di brandnya Victor ini. Langsung aja, kayak nggak butuh adaptasi, hanya saja memang yang saya rasakan bener-bener raket ini super ringan banget. Yang pertama saya pakai di berat 90-an gram dengan BP 300 mm. Kemudian pakai raket ini yang hanya 85 gram setelah tersetting ya. Tiba-tiba raket ini jadi raket speed bagi saya. Jadi ringan banget, defense-nya enak banget. Ya smash-nya sih memang nggak segacor pakai raket yang lebih berat ataupun lebih kaku shaftnya. Tapi yang saya rasakan ketika kita bener makainya, power smash yang dikeluarkan dari raket Thruster HMRL ini juga bisa maksimal, bisa klimaks keluarnya. Hanya saja memang ada perbedaannya ya teman-teman. Ketika teman-teman biasa pakai raket yang lebih berat dari 85 gram, kemudian pakai raket ringan seperti ini, yang paling ngaruh adalah di performa kecepatan tangan kita ya. Yang pertamanya pakai raket berat itu kita swingnya agak lambat dikit aja udah ngeluarin power yang gede. Pakai raket ini tuh malah kayak lebih butuh dorongan yang lebih keras ya. Jadi ketika saya kemarin pakai raket RS Octagon 11 smash itu ya guys, kayak mau lempar raketnya aja lah, pakai tenaga raketnya, tangan kita hanya ngebantu raketnya jatuh gitu ya, atau kebuang gitu ya. Itu udah mengeluarkan smash yang bagus, yang keras, cepat, menukik. Berbeda halnya dengan raket Thruster HMR ini, yang tangan saya tuh harus lebih kuat dan juga lebih cepat swingnya, baru
bakal dia mengeluarkan power yang nyaris-nyaris sama juga. Apalagi dibantu dengan shaft mediumnya yang memang dia itu timing smashnya juga nggak sama-sama persis dengan raket-raket yang lebih kaku dari ini ya. Jadi dia lebih agak butuh kecepatan sedikit, nanti baru timing pukulannya bakal pas. Itu apa ya yang saya rasakan ya ketika pakai raket ini setelah pakai raket yang rada berat. Feel yang paling kerasa banget ketika pakai raket ini setelah pakai raket yang berat itu raket ini bener-bener ringan banget. Padahal sebetulnya dengan spesifikasi kayak gini, raket yang nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan di tengah-tengah sebetulnya. Karena saya pernah nge-review raket miliknya Ahsan yang Aura Speed 100X itu ya. Nanti video reviewnya saya taruh di kolom deskripsi ataupun di pojok kanan atas teman-teman ya. Itu beratnya pun nggak terlalu berat, swingnya pun ringan banget karena punya teknologi SWORD dan kemudian 4U, dan berat kepalanya itu nyaris-nyaris sama dengan ini. Hanya saja dibedakan dengan kekakuan shaftnya yang itu medium stiff, yang ini hanya medium. Saya bisa bilang dengan raket yang beratnya 85 gram, balance point 300 mm itu juga banyak dipakai oleh atlet-atlet dunia. Hanya saja memang yang dipakai atlet dunia kebanyakan yang shaftnya lebih kaku dari ini. Jadi kalau feel yang saya rasakan tadi ya, yang saya jelaskan tadi bahwasanya raket ini masuk di kategori raket ringan, yang sebetulnya kalau saya pribadi ketika pakai raket ini di lapangan yang satu gitu, kayak saya tempat latihan gitu, worth it tuh, enak banget tuh, nyaman banget, bahkan bisa jadi raket pembunuh, raket all around yang nyaman di smash, defense pun nyaman, drive nyaman, main speed juga nyaman. Beda halnya ketika pakai raket ini tuh pindah ke gor yang gede, yang misalnya di satu gor itu ada 3 lapangan, kemudian ada tribunnya gede banget, angin di atas tuh gede banget. Ketika melakukan smash pakai raket ini di lapangan yang gede kayak gitu, itu kayak nggak ada powernya ya, kurang banget. Butuh raket yang agak berat. Itu feel yang saya rasakan ketika pindah-pindah ke lapangan pakai raket ringan dan pakai raket berat. Dengan raket yang ringan kayak Victor Thruster HMRL ini, saya menemukan feelingnya ketika pakai raketnya itu di gor-gor yang cuman satu lapangannya gitu. Enak banget, nyaman banget karena anginnya minim guys. Pakai raket ini jadi wah, di harga 600 ribuan sih ini jadi salah satu raket terbaik ya untuk main all around ya, nyaman di semua pukulan. Intinya raket Victor Thruster HMRL ini yang sebetulnya spesifikasi beratnya itu di 5U, kemudian setelah tersetting ini jadi 85 gram, masuk di 4U ujung atas, nyaris ke 3U dengan balance point yang berat kepala, head heavy. Walaupun yang saya rasakan ketika saya bandingkan dengan leaning yang gripnya lebih kecil dari ini, head heavy-nya lebih kerasa di leaningnya. Ini lebih besar sedikit, jadinya kayak berat kepalanya tuh malah jadi kayak berkurang ya. Jadi nggak kerasa banget. Feel berat kepalanya tuh rada minim sedikit lah. Makanya buat teman-teman yang nyari all around di berat 80-85 gram, ini salah satu rekomendasi terbaik di harga 600 ribuan dari saya ya. Tapi lagi-lagi itu teman-teman, ini buat teman-teman yang memang powernya nggak terlalu besar ya. Memang terbiasa dengan shaft medium, bukan teman-teman yang memang biasa pakai raket 3U gitu ya, yang shaftnya lebih kaku dari ini. Itu otomatis teman-teman bakal bilang raket ini ampang, nggak punya power dan sebagainya. Raket ini hanya untuk, saya bisa bilang ini pemula, berkembang pun worth it banget pakai raket ini. Dan dari sini saya bisa menyimpulkan kenapa orang-orang banyak yang tanya, orang-orang banyak yang request raket ini perbandingan dengan raket-raket yang saya review, dan kemudian kenapa raket Victor di series Thruster HMR ini termasuk series raket Victor di harga 600 ribuan yang paling banyak dicari kalau nggak salah ya. Ternyata itu kesimpulannya teman-teman. Dengan spesifikasi yang ada di raket Thruster HMR ini, bener-bener semua level permainan tuh gampang banget pakai raket ini. Adaptasinya nggak butuh waktu lama. Dan yang paling penting adalah frame kepala raket ini isometrik guys. Jadi seperti biasa dengan frame isometrik itu ya feelingnya lebih cepat lah menyatunya dengan raketnya. Nggak ada kata lain lagi selain raket Thruster HMR ini recommended banget untuk teman-teman koleksi. Selain karakter coloringnya dia punya khas tersendiri, di lain sisi feel pemakaiannya juga bakal nyaman di banyak tangan orang. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.